Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra GIC di pagi hari, di penghulunya hari ini, saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, sukses dengan segala aktivitas kita hari ini. Di beberapa pekan sebelumnya di hari dan jam yang sama, mitra, kami selalu hadir di satu program Bincang Sehat. Program ini kerjasama Radio GIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Hari ini harus lebih baik dari hari esok. Nah mitra GIC, edisi yang kesekian kalinya hadir kami hari ini, dan mungkin ada sedikit yang berbeda. Kalau biasanya nih program ini dipandu oleh rekan kita di Posman, tapi hari ini izinkan Andi Umar untuk menyapa mitra semua. Yang pasti tidak saja di hostnya yang menjadi patokan kita, yang paling utama adalah bagaimana tema hari ini yang cukup menarik untuk kita simak bersama. Mitra, ada satu hal yang menarik yang pasti akan kita hadirkan untuk mitra GIC semua, dan hari ini bersama kita sudah hadir Bapak HM Hanifur Rahman SPDI, beliau dari Binroh Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, dan tema yang akan kita hadirkan untuk mitra JC adalah bagaimana penyelenggaraan jenazah di era new normal. Nah mitra JC, seperti yang Anda ketahui bersama bahwa kami Rumah Sakit Islam Jakarta belum bisa siaran live di studio, maksudnya narasumber langsung datang ke studio, tapi hari ini kami masih menggunakan media atau via Zoom. Untuk itu mitra JC bisa menyimak siaran kami. Sebelumnya kami juga sapa mitra yang bergabung melalui live Facebook di Radio GIC dan GIC TV, dan juga untuk audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Dan nantinya mitra, siaran ini juga bisa disiarkan oleh kami melalui channel YouTube GIC TV. Jangan lupa, mari kita sebar kemanfaatan dari program-program kami dengan cara like, share, dan komen, dan juga subscribe agar kemanfaatannya semakin meluas tentunya. Ada Pak Hanif melalui Zoom di sana langsung dari kantor Binroh Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Andi Umar akan langsung menyapa Pak Hanif. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabar? Sehat, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana Pak Hanif dan teman-teman dari Binroh Rumah Sakit Islam, sehat Pak? Alhamdulillah, kemarin Binroh di rapid dan swab, alhamdulillah negatif semuanya. Hasilnya 100% negatif ya? 100%. Iya, kami ingat juga dari GIC kurang lebih hampir sebulan yang lalu ya, kita juga rapid test swab ya, dan alhamdulillah sehat semua, negatif semua 100%. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita ke tema, Pak Hanif, sepanjang ini sejak pandemi sampai era new normal ini, aktivitas dari Binroh sendiri seperti apa dan di mana yang sangat berbeda dari kegiatannya? Oke, di Binroh sendiri memang ada kegiatan 3 hal yang pokok. Pertama, pembinaan pegawai, kemudian pembinaan pasien ya, pembinaan pasien. Ya. Biasanya kalau suasana seperti COVID ini, kita kunjungan ke pasien, berikan motivasi kepada pasien, bagaimana sehat, bagaimana menjaga diri dan seterusnya. Kemudian memberikan edukasi tentang ibadah tentunya, ibadah yang dilakukan ketika sakit seperti apa, kemudian doa, ya seperti itu. Kemudian ada pembinaan juga masyarakat ya, melalui pengajian-pengajian yang dilakukan setiap Selasa pagi. Kemudian juga ada kegiatan TPA tiap sore. Itu biasanya kita laksanakan rumah-rumah saja. Nah, karena COVID ini kita laksanakan untuk pasien atau pembinaan pegawai via Zoom, pembinaan via Zoom. Kemudian untuk pasien juga demikian, yang punya akses Zoom kita juga mendoakan secara via Zoom. Nah, kemudian untuk kegiatan TPA tetap berjalan, namun tetap artinya protokol kesehatan tetap lakukan. Tidak berkerumun, namun bergantian 5-5 terus ya. Kemudian setelah itu anak TPA pulang. Jadi singkat, tidak lama-lama, namun tetap kita laksanakan karena itu bagian dari tugas kami. Oke. Baik. Jadi Binroh ini sendiri atau bimbingan rohani tidak saja
langsung berhubungan dengan pasien ya Pak ya. Tapi ada juga yang disiapkan dari BIN Rumah Sakit Islam untuk masyarakat luas yang ada kajiannya di lingkungan Rumah Sakit Islam. Ada juga Ya, betul. TPA, begitu ya? Ya. Baik, baik. Pak Hanif, seperti tadi Andi sudah sampaikan ke Mitra JC bahwa kita membahas tentang tema bagaimana penyelenggaraan jenazah di era new normal. Dan sepertinya ini menarik dan pasti sangat ditunggu oleh Mitra JC. Karena banyak sekali informasi yang didapatkan oleh Mitra JC, begitu kan. Mungkin ada sedikit simpang siur atau bagaimana. Dan juga ingin tahu seperti apa sesungguhnya Rumah Sakit Islam dalam hal ini mempersiapkan, begitu ya, mempersiapkan atau penyelenggaraan jenazah di saat era new normal. Ini penting Mitra JC untuk bersama kami. Pak Hanif, waktu ini Andi berikan kesempatan untuk Bapak paparkan seputar bagaimana penyelenggaraan jenazah di era new normal. Tafadhol Pak Hanif. Oke, terima kasih. Saya akan mulai dengan khotbah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabi karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqul qail. A'udzu bisyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti ma'idan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ulama fasid muqaddamun ala nabi salih. Wallahu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaikin walhamdulillahi alamin. Kita sesi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi new normal ini tentunya pelaksanaan pelayanan jenazah tidak berhenti itu saja. Karena penyelenggaraan jenazah merupakan fardu kifayah, di mana ada kelompok muslim setelah menyelenggarakan, maka kelompok muslim lain sudah gugur kewajibannya untuk menyelenggarakan terlaksana pelegaan jenazah itu sendiri. Ketika jenazah kita akan kita pemulasaran, maka kita harus tahu betul status dari jenazah itu. Apakah kalau dari rumah sakit kita bisa tahu lewat statusnya di medical record, lalu di perawatan kita lihat riwayat dari penyakitnya, apakah dia penyakit menular atau tidak. Namun ketika kondisi seperti ini, maka dianggap tidak normal. Jadi artinya jenazah itu potensi untuk menularkan penyakit. Memang kalau khusus untuk COVID ini dilaksanakan berbeda dengan yang lainnya. Kalau di rumah sakit Islam Sukapura, rumah sakit, maka setiap jenazah yang dilaksanakan rumah sakit kita anggap sebagai jenazah yang menularkan penyakit, sehingga APD alat pelindung diri yang kita siapkan dengan rupa, sehingga kita menolong orang juga tidak tertular oleh penyakit yang dibawa oleh jenazah itu sendiri. Kita JC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan tadi bahwa kafa bil mauti ma'idah, kematian itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita sekarang sebagai orang muslim tentunya sadar betul bahwa kematian itu juga menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, ya. Dimana kita masih sehat walafiat, harus banyak ibadah dan tentunya banyak amalia ibadah yang kita urai, kita sehingga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sesi yang berbahagia, saya akan menyampaikan tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah di normal. Jenazah yang dipastikan tidak terinfeksi atau terpapar COVID-19 ini, maka kita tetap menyelenggaraan jenazah dengan protokol yang kesehatan. Alat pelindung diri yang kita persiapkan, kita harus memakai hazmat. Juga kita juga memakai istilahnya sarung tangan, kemudian kacamata, pokoknya lengkap. Sepatu bot juga harus tinggi, tidak boleh hanya pakai sendal atau yang lain. Kalau pakai spot itu tidak bisa, maka tidak ada misalkan. Bisa pakai
Iya. Itu insya Allah juga bisa menangani bentuk COVID ini. Dasar hukum dari peninggalan jenazah tentunya tiada yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu sekalian kembali. Kemudian juga ada fatwa UI tentang COVID ini, penyelenggaraan jenazah yang normal ini, kaitan dengan wabah COVID-19. Bapak Ibu kita hormati, slide. Penanganan jenazah COVID, muslim atau muslimah dari COVID, wajib memperhatikan ketentuan syariah yang mungkin bisa dilakukan dengan atau sesuai standar prosedur SOP menurut ilmu kedokteran. Nah, kemudian upgrade 3 tentunya persiapan bagi jenazah, memakai APD atau perlindungan diri, dan bersuci usai bekerja. Jadi dengan Rasulullah, kalau kita sudah melaksanakan urusan jenazah, maka kita harus bersuci sehingga insya Allah tidak akan tertular dari penyakit jenazah itu sendiri. Kemudian untuk persiapan bagi penyelenggara, tugas untuk menyelenggarakan adalah seorang muslim yang amanah, terpercaya dan mampu melaksanakannya. Jadi harus amanah. Mungkin tidak banyak bicara. Menurut saya banyak juga ada dengan jenazah, kemudian ada jenazah ada luka, kemudian ada hal yang buruk dari jenazah, jadi disampaikan orang lain, itu yang tidak amanah. Harus paham. Kemudian tidak mengidap luka dan borok pada anggota tubuh, karena ini akan dapat, kalau APD itu tidak bagus, bocor misalkan, itu bisa menularkan lewat luka dan borok kita sendiri. Kemudian seluruh perhiasan dan arloji yang ada harus dilepas. Jadi jenazah itu dilepas, arloji atau apa saja yang ada di badan jenazah harus dilepas. Kemudian bekerja harus hati-hati, sistematis dan sesuai dengan prosedur. Jangan sampai terjadi percikan air dari jenazah yang sampai mengenai tubuh, khususnya mata. Makanya penting sekali mata itu kita lindungi dengan kacamata, atau dengan helm juga bisa. Kalau baju hazmat sudah menyeluruh, itu menyeluruh, insya Allah sudah aman. Seandainya ada luka dan bekas suntikan pada jenazah, diberi disinfektan. Jenazah itu misalkan ada luka, maka kita semprot dengan disinfektan. Lubang-lubang tubuh ditutup dengan kasa absorben dan diplaster kedap air. Jadi ada luka yang ada luka itu diplaster dengan kedap air atau dengan hipafik. Ya. Biasanya kalau orang hipafik itu semacam plaster yang biasa dipakai untuk ketika orang operasi, pakai hipafik yang lebih kuat. Kalau lakban kadang-kadang bisa lepas kembali. Nah, kemudian tubuh jenazah harus dibersihkan dan dikeringkan. Jenazah tidak boleh dibalsam atau disuntik untuk pengawetan. Jadi pakai formalin itu di dalam agama Islam tidak boleh, karena jenazah itu harus disegerakan. Kemudian autopsi hanya dapat dilakukan dan oleh petugas yang berhak melakukannya, yang merupakan program untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diotopsi, itu diserahkan pada yang berwajib tentunya, karena berarti pelanggaran hukum misalkan dari jenazah ini. Tapi kalau tidak ada ya cukup, tidak perlu diotopsi itu kan. Iya. Kemudian ada persiapan cuci tangan, air bersih, pancuran atau air keran, harus mengalir air itu mas. Iya. Cuci tangan. Bila tidak ada, cukup dengan air gayung yang berbuat lain, lap kain kering atau tisu. Jari tidak boleh panjang, jadi harus digunting tapi ya. Perhiasan atau loji harus dilepas. Kemudian bagian dan cuci tangan, ada beberapa langkah cuci tangan. Tentunya dimulai dengan baca basmalah. Kemudian tangan dibasahi dengan air yang mengalir. Kemudian dimulai dengan membasahi jari-jari, tapak tangan, lengan, sampai siku. Upayakan semua kotoran yang lengket terbuang. Ambil sabun dan buat sampai berbusa. Jadi sabun sampai berbusa, kemudian baru digosokkan. Ada istilah tepung selasi puput, tepu
kasih ibu di telapak, di tangan, telapaknya, dan punggung, tepung, sela-sela jari, kunci, tangan dikunci, kemudian mau saya jadi terkunci gitu. Putar jempol kanan dan putar jempol kiri. Itu kemudian itu langkah cuci tangan yang benar. Kemudian ambil sabun sesuai saya bisa dengan busa sabun cukup buat tangan gosok sampai meliputi seluruh permukaan tangan, jari-jari, celah jari-jari, punggung tangan, pergelangan tangan, dan lengan bawah sampai siku yang butuh waktu sekitar 20 detik. Bilas dengan air, dikeringkan dan dilap atau dengan tisu. Jadi air usahakan kita mengalir. Nah, di gayung juga tidak boleh nyelup, tapi harus ada yang menguangkan. Kita mengalir. Ini ajaran Rasul. Ketika kita wudhu, maka harus air mengalir, sebaiknya air mengalir. Misalkan dari keran, ini ternyata sesuai dengan ajaran Rasul. Kita wudhu itu membasahi tangan, katakan tangan, itu bukan dari siku tapi dari jari, sehingga mengalir ke bawah sampai siku. Itu Rasulullah luar biasa dalam masyarakat sesuai dengan medis, atau bahkan medis sesuai dengan Rasulullah SAW yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita jadi yang berbahagia, kemudian bersuci usai bekerja. Jadi kita bersuci, bersuci, yang penting adalah mandi. Ya. Kemudian dokumentasi kegiatan bersihkan, dokumentasi cairan jenazah dengan menggunakan antiseptik. Kalau di rumah sakit setelah ada penyembuhan jenazah, kita semprot dengan disinfektan. Harapannya bisa bila ada penyakit dan sebagainya, kemungkinan bisa keluar kuman itu bisa mati. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian bagaimana kita mengkerap jenazah. Sebetulnya jenazah COVID ini, kalau kondisi darurat tidak perlu dimandikan. Ini yang jenazah yang new normal kaitan dengan tidak COVID. Kalau COVID itu tidak perlu dimandikan. Jadi langsung kita semprot disinfektan, kemudian lebih kapas untuk apa, kemudian disinfektan lagi, semprotlah kembali, kemudian dikafankan boleh, tapi tidak perlu dimandikan. Ini darurat, dalam keadaan darurat. Nah, kemudian setelah itu kita kafankan, semprot lagi seluruh tubuh, kemudian kita masukkan ke dalam kantong jenazah, dan kemudian kita semprot lagi. Setelah itu resleting di kantong jenazah itu kita tutup, kemudian setelah setting itu kita beri semacam lem yang kuat, tidak mungkin katakanlah penguatan yang lain. Kita beri lem yang kuat sehingga tertutup rapat, kemudian disemprot lagi kantong mayatnya itu, kemudian kita masukkan ke peti mayat. Nah, setelah dimasukkan peti mayat, semprot lagi, kemudian peti mayat ditutup, kemudian di sekeliling peti mayat yang masih mungkin ada lubang, kita beri lem kembali, lem rapat, kemudian kita semprot kembali. Setelah itu kita kerap dengan plastik seluruh peti mayat, kemudian kita semprot lagi, baru kita hantarkan ke ambulan jenazah yang disediakan oleh dinas pemakaman. Khusus untuk COVID ini kita tidak boleh dimakamkan di pemakaman biasa, namun kita makamkan di pemakaman Negara Alur Tangerang. Iya. Dan inilah kadang keluarga pasien itu tidak menerima, tapi inilah kita sampaikan kepada keluarga pasien bahwa COVID maka harus dimakamkan di Negara Alur Tangerang. Jadi luar biasa. Nah, bagi yang bukan COVID tetap kita mandikan. Karena sudah ada jelas di status pasien, misalkan hanya sakit atau menua, atau meninggal, atau sakit karena stroke, nah itu tidak perlu. Karena kalau COVID itu ada mengarah yang ke sana, misalkan atau panas berhari-hari, itu mengarah. Tapi kalau swabnya itu ternyata
COVID, ya itu pasti kita akan merasakan itu. Tapi kalau tidak, tetap kita matikan sebagaimana lazimnya, kita mandikan, saya prosedur mandikan, namun tetap pakai asmat, ya, asmat, di pakaian semacam cover all, ya. Kalau di cover di masyarakat cover all, kalau di masyarakat asmat istilahnya. Jadi menyeluruh sehingga mudah-mudahan penyelenggara tidak tertular dari penyakit ini. Asmat pun juga harus pakai, selalu pakai dibuang. Jadi dibuang tidak sembarangan tentunya, ya. Dibuang ada tempatnya, ya, khusus. Kita menjaga betul kesehatan kita ingin menolong orang lain, tapi kita juga ingin selamat, tidak tertular dari penyakit yang diderita pasien. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat? Biasa saja. Jadi bisa juga di kamar jenazah atau di kamar ruangan perawatan biasanya kita rawat. Tidak. Jadi kalau COVID tidak ke kamar jenazah, tapi di ruang perawatan langsung kita laksanakan. Dan setelah kita prep peti jenazah itu, maka kita akan sholatkan di situ. Atau kalau ingin sholat agak banyak orang, bisa di samping ambulan, dua kali menyolatkan misalkan di samping ambulan, tapi memakai pakaian yang hazmat, itu hazmat, ya, pakaian hazmat. Jadi kita harus waspada betul dan jangan sampai tertular dari penyakit COVID-19. Sekarang di Jakarta ini, kondisi Jakarta sudah zona hitam, artinya di semua wilayah sudah ada yang terkena COVID. Maka dari itu para pendengar yang JIC yang berbahagia, mari kita lindungi diri sendiri baru supaya tidak menularkan orang lain. Jadi kita katakanlah swab sudah jelas negatif, tapi kalau kita tidak sesuai protokol kesehatan, bisa tertular kembali karena tidak tahu siapa itu teman kita. Mohon maaf, jangan sampai ini kayaknya orang bersih Ustaz, misalkan kita nggak perlu jaga jarak, tidak seperti itu. Iya. Kemudian biasa saja, karena Ustaz juga kadang berjalan sana kemari, ternyata tertular dari tempat lain, walaupun barangkali kemarin baru di swab negatif, tapi bisa aja hari ini tertular kembali. Nah, oleh karenanya kami sangat berharap sekali bahwa masyarakat dan para pendengar yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, tetap kita memakai protokol kesehatan dimanapun, pergi ke pasar, undangan, dan seterusnya. Tapi disayangkan sekali, kadang-kadang tidak adil, ya. Di masjid sudah kita protokol kesehatan baik-baik, di pasar kita bersenggolan, yang luar biasa. Ya. Bagaimana? Di mall juga sudah, luar biasa. Jadi kontradiktif sekali. Di masjid sudah menyalakan protokol kesehatan, di pasar malah di beberapa tempat keramaian masih terlihat belum begitu diterapkan, ya saja. Iya, luar biasa. Bahkan konser di awal-awal COVID itu kan malah sebetulnya kalau Pak Gubernur kita pada mengikuti apa yang Pak Gubernur kita aman. Memang seharusnya lockdown itu yang menyeluruh, tidak ada lockdown wilayah, tidak ada. Nah, orang kita kan, maaf ya, saja. Kalau saya sendiri mungkin senang jalan-jalan. Jika kalau di rumah tuh nggak betah, bete jalan-jalan. Nah itu yang membuat menular. Coba kalau instruksi Gubernur DKI dulu kita laksanakan dengan baik, lockdown itu harus menyeluruh seluruh Indonesia seharusnya. Memang ya, biaya cukup besar. Bangsa kita negara sudah mempersiapkan berapa triliun itu, 600 triliun 4 kali tambah, luar biasa. Nah, itu seharusnya dilepaskan dengan benar sehingga rakyat tidak kelaparan kata karena dampak dari COVID itu luar biasa. Banyak perusahaan yang memphk-kan pegawainya, juga banyak pengangguran luar biasa. Ini juga krisis iman juga luar biasa. Masya Allah, itu ujian bagi umat Islam. Oleh karenanya kita harus bersabar dan berusaha untuk senantiasa tetap diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan ajaban min amril mu'min, sungguh saya takjub pada umat mukmin jika diuji dengan keburukan dia bersabar, diuji dengan kebaikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa JIC yang berbahagia, yang dapat saya sampaikan, barangkali ada tanya jawab, boleh juga nanti Ustaz, ya. Iya, baik. Ya.
Baik, terima kasih Pak Hanif sudah memaparkan bagian dari tugas berat sepertinya Pak Ustadz ya. Tugas berat Binroh dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Terkhusus tadi kita menyoroti bagaimana penyelenggaraan jenazah bagi pasien COVID-19 begitu ya Ustadz ya. Nah, kita kembali menyapa mitra JC yang saat ini sedang bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga live Facebook JC TV. Kami ingatkan kita sedang bincang sehat tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah di era new normal. Ada Bapak Hanif Rohman SPDI yang tadi sudah memaparkan dan kita saatnya untuk ada tersisa waktu untuk sama-sama berdiskusi seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura terkhusus dari binrohnya, bimbingan rohaninya. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan Pak Hanif dari awal sampai akhir tadi, persentase tugas utama dari yang dipaparkan itu apakah seutuhnya menjadi tugas dari binroh atau ada bagian-bagian lain, Ustadz, seperti tadi kita harus memahami pasien ini adalah pasien COVID atau non-COVID gitu ya? Oh ya, pasien itu kalau tenaga aja itu memang juga tugas dari biro. Kemudian kita memastikan COVID apa tidak, kita lihat dari status ya yang ada di perawatan. Yeah. Kita kerjasama dengan perawatan bagaimana riwayat penyakitnya, dan seterusnya kita akan akhirnya kita menentukan bahwa ini apakah menggunakan COVID apa tidak. Biasanya kan ada pasien misalkan ini masuk kemudian swab kan tapi itu bisa 4 hari, bahkan ada yang bisa aja 1 minggu. Nah itu kan kemudian sebelum harinya belum ada hasil swab itu meninggal. Nah ini bagaimana? Apakah ini COVID atau bukan? Nah, kita tentukan dari riwayat kesehatannya. Kemudian sesak nafas, kemudian ternyata gejala-gejala yang menunjukkan ke sana. Maka kita bisa tentukan, oh ini ternyata kita akan COVID, kita berikan COVID. Sebagaimana dulu pas flu burung ya, atau HIV. HIV itu kalau di rumah sakit memang lebih hati-hati ya. Yeah. Jika ada orang HIV, ada kan gejala seperti apa mengarah ke HIV, maka kita voniskan HIV. Nah, seperti itu. Memang ada juga yang kita arahkan gejalanya COVID, tapi ternyata swab hasilnya negatif, ada juga. Tapi kebanyakan kalau swab ya, bukan rapid ya, kalau swab itu biasanya tepat. Jadi kalau rapid kadang-kadang negatif, ternyata positif, ya bisa juga. Tapi kalau swab insya Allah sama. Artinya kalau dia positif, ya insya Allah positif. Kalau di swab ya, karena lebih akurat. Ya, lebih akurat. Begitu Ustaz ya. Iya. Satu tadi yang tentu dibutuhkan oleh pasien, baik itu yang pasien COVID atau non-COVID, pasti butuh pendampingan rohani gitu kan, bimbingan langsung. Kalau tadi Pak Hanif sampaikan menggunakan media Zoom gitu, Ustaz. Hal ini ada terkendala nggak, Ustaz? Ya. Oke, mohon maaf. Kalau untuk ya, jadi ada jadwal di kita setiap hari Jumat khusus untuk di ruang COVID ya. Iya. Jadi kan ada di ruang, kan selain di ruang lain kan tidak COVID. Jadi ada satu ruangan di rumah Islam itu yang khusus untuk COVID. Maka kita juga berkunjung langsung kalau itu ya. Tapi dengan APD yang lengkap, kayak asmat, kemudian berkunjung dengan memakai wireless ya, karena di ruang itu kan ada kelas 3 itu ada 6 tempat tidur dalam ruangan. Nah, maka kita pakai asmat dan memakai alat radio dengan alat wireless ya. Kita berceramah, intinya kita berikan motivasi kepada pasien, kemudian mengajarkan bagaimana kita tayamum, bagaimana ya Pak Hanif. Gimana, masih bisa ditangkap Pak Hanif? Halo? Iya, baik Mitra JC, sesaat sepertinya
kita terputus hubungan dengan Pak Hanif dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Tadi sekurangnya kita sudah mendapatkan satu bahasan menarik bagaimana penyelenggaraan jenazah di era new normal. Terkhusus tadi kita membahas bagaimana untuk pasien COVID-19 gitu ya. Sampai tadi kita terhubung bersama beliau bagaimana sampai ke pemusalaraan. Tadinya sebenarnya ada hal yang ingin Andi tanyakan bagaimana tentang keluarga dan handai tolan. Biasanya kita juga berbondong-bondong ingin mengantarkan jenazah sampai ke tempat terakhirnya, tapi kita sedang tidak terhubung bersama beliau. Mudah-mudahan kita di kesempatan lain bisa kembali bersama Binroh atau Bimbingan Rohani Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, karena tentunya ada hal lain yang ingin kita dapatkan bagaimana pengurusan jenazah pasien umum begitu ya. Tadinya kalau saja kita masih terhubung ingin tanyakan itu apa yang membedakan dari hal-hal yang sangat prinsip. Yang pasti Mitra JC, esensi dari kajian kita hari ini pasti udah Mitra JC tangkap, insya Allah. Nanti Mitra, mari kita sama-sama saling mendoakan semoga kita senantiasa sehat selalu dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan yang hari ini tengah sakit gitu ya. Allah semoga angkat penyakitnya, sembuh seperti sedia kala. Andi Umar pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Bapak HM Hanifur Rahman SPDI dari Binroh Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang sudah memberikan materi menarik untuk kita. Andi pamit. Wassalamualaikum.